Alhamdulillah sehat. Baby sehat? Alhamdulillah Ibu terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang Ibu tentang pengambilan keputusan dalam sekolah dulu. Ibu langsung saja nih Ibu. Untuk selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya melakukannya dengan menganalisis yang mendalam apapun yang akan kita ambil itu berdasarkan berbagai pertimbangan yang sangat matang ya, dan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Berarti untuk membedakan antara dilema etika dan rujukan moral itu Ibu harus mempertimbangkan, kemudian juga ketika kita mengambil keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Iya betul. Ibu terima kasih jawabannya. Untuk selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini karena saya punya atasan Bu, saya selalu minta rujukan kepada atasan dan juga kepada teman-teman di SD ini, baik itu guru atau karyawan, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang benar. Ibu, berarti untuk pengambilan keputusannya pastinya kita melibatkan rekan kerja ya Ibu. Kemudian juga tadi Ibu mengatakan bahwa kita juga mengambil sebuah pendapat dari Bapak pengawas seperti itu untuk mengambil keputusan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan di semua lingkungan ya Ibu. Berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu laksanakan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah saya dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama menyelidiki masalah yang secara detail, kemudian mengumpulkan berbagai macam informasi, terus yang selanjutnya yaitu menciptakan berbagai alternatif yang akan kami pertimbangkan, kemudian mengidentifikasi risiko apabila kami mengambil keputusan itu, kemudian memilih solusi yang terbaik, dan yang terakhir adalah mengevaluasi kembali keputusan sebelum diimplementasikan. Langkah-langkah yang tadi disebutkan, saya yakin Ibu untuk keputusan yang diambil pastinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengecewakan mungkin ini, karena ketika mungkin mengambil keputusan juga memikirkan orang lain tersebut akan bisa menerima dengan baik. Untuk selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya mengambil menjalin komunikasi dari berbagai pihak, dari orang tua, anak, kemudian teman-teman juga, kemudian orang yang lebih tua di antara kita, ya, itu untuk mengambil keputusan bagi saya itu yang terbaik ya. Berarti luar biasa. Jadi di sini ada kerjasama Ibu, kemudian kita juga mendengarkan pendapat dari orang lain untuk mengambil keputusan yang semestinya nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan pastinya terbaik untuk yang menjadi pokok masalah tersebut. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, hal apa
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan gitu. Ketika ada masalah mungkin ada hal-hal yang menjadi menjadi faktor tantangannya dalam pengambilan keputusan. Banyak berarti tantangan dari saya mengambil keputusan, di antaranya yaitu saya kurangnya informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Kemudian kurangnya sifat jujur dari baik itu dari orang tua atau anak itu sendiri, sehingga kami susah dalam mengambil keputusan. Berarti mungkin ini sudah pernah ada kasus ya Bu tentang perbedaan seperti ini yang saya rasa kalau dari cerita Ibu ini mungkin berkaitan dengan masalah anak seperti itu. Jadi memang ketika kita mengambil atau mengambil data sama saja mengambil data itu kita benar-benar analisis bahwa informasi yang kita dapat itu sudah valid atau belum, itu benar atau tidak, dan ternyata tidak seperti itu. Jadi memang pengambilan data itu sangat penting. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus untuk mengambil keputusan? Misalnya kalau ada suatu masalah itu saat itu juga di tempat itu juga diputuskan, atau Ibu punya jadwal khusus untuk nanti dulu kita harus misalkan kayak tadi bahas dulu, atau ya itu tadi Bu harus langsung, atau ada jadwal khusus? Kalau saya tidak ada jadwal PT, saya mengambil keputusan itu menangani kasus itu secara berkomunikasi dulu secara terbuka, kemudian memberikan contoh yang baik dari perbuatan kita, ya, sehingga anak itu mungkin ibu seperti itu, saya juga harus bersikap seperti itu yang baik. Kemudian saling memberikan kepercayaan di antara guru, murid, dan orang tua juga. Kemudian saling menghargai dan memberi rasa hormat. Berarti saya ambil lagi yang pertama itu bahwa kita mencontohkan diri kita hal yang baik, luar biasa. Berarti kita seperti yang sudah ya dalam dunia pendidikan itu kan ada tuturi handayani gitu. Kita setidaknya harus menjadi contoh dulu agar kita juga memberikan pedoman pada anak-anak. Kita mencontohkan diri sendiri, bukan sombong ya Bu, tapi kita ibu dulu juga sudah melakukan hal yang terbaik, dan mungkin itu lebih manjur mempan ke anak dibandingkan kita mencontohkan orang lain yang tidak kita kenali. Iya betul. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah, berarti di sini teman-teman guru itu banyak membantu kami dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan kami insya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu nih Bu, berarti dukungan dari lingkungan kerja luar biasa, dan mereka sangat responsif dengan masalah Ibu ketika sharing pendapat seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari semua hal yang pernah Ibu rasakan alami, adakah hal yang bisa Ibu ambil pelajaran dalam kasus-kasus tertentu mungkin? Iya, banyak sekali pelajaran ini buat saya, terutama ya. Yang pertama, kita hidup itu pasti akan. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan di tempat Ibu. Saya harap dengan apa yang Ibu sampaikan, saya dapat mengambil pelajaran yang nantinya mungkin bisa saya aplikasikan di kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Eti sebaliknya? Alhamdulillah Bapak. Terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatannya Iya. yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat melakukan perbincangan tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak. Ya, siap. Ye. Langsung ya Pak. Ya, monggo, Ye. monggo. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan masuk dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itulah yang kita di lapangan kadang sulit membedakan antara dilema etika, dilema etik dan bujukan moral. Iya. Dalam dilema etik itu adalah kebijakan yang bertentangan atau disebut benar dan benar. Gitu. Nah, kemudian kalau dilema moral, mulai lagi kalau bujukan moral itu berkaitan dengan benar atau salah, benar atau salah suatu masalah atau suatu kasus lah ya. Maka dari itu, walaupun itu berkesan benar atau salah, kita harus bisa menentukan tentang kebenaran tersebut secara teliti dalam menentukan hal tersebut, terutama dalam mengumpulkan berbagai macam data, kemudian bukti dan kemudian bukti yang lain atau dari masalah tersebut, sehingga kita tidak salah dalam menentukan bahwa ini kasusnya benar atau salah, begitu. Begitu Ya, Pak, ya. luar biasa Bapak. Berarti bisa saya simpulkan sedikit ya Bapak, Ya. bahwa kalau dilema etika itu tentang benar dan benar. Iya. Sedangkan kalau bujukan moral itu benar dan salah. Ya, Dan betul. dalam pengumpulan datanya kita harus mengumpulkan bukti-bukti ya Betul, Pak iya, untuk mengambil betul. keputusan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Yeah. Dalam memutuskan itu saya yang jelas menggunakan formasi 4-3-3. Nah, formasi 4-3 itu maksudnya adalah empatnya adalah lagi menggunakan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 3 unsur, jadi tidak sembarangan. Ya, 4 paradigma itu adalah yang pertama, paradigma itu menggunakan paradigma individu atau masyarakat. Jadi perlu saya pertimbangkan, ini paradigma individu atau masyarakat. Kemudian yang kedua, paradigma rasa keadilan dan kasihan. Itu juga penting dipakai itu sebagai dasar. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran atau lawan. Ulangi lagi, kebenaran lawan kesetiaan. Itu loh, itu juga membingungkan. Makanya nanti dalam unsur itu kita harus betul-betul teliti. Kemudian yang terakhir adalah jangka pendek dan jangka panjang dari masalah tersebut. Itu paradigmanya. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah yang pertama 3 prinsip tadi. 3 prinsipnya yang pertama adalah berbasis hasil akhir. Nanti hasil endingnya bagaimana? Tentang efeknya atau tentang hasilnya atau tentang namanya feedbacknya lah, atau efeknya dengan lingkungan dengan yang lainnya gitu loh. Kemudian yang kedua adalah berbasis peraturan. Nah, kalau berbasis peraturan ini saklek. Jadi sesuai dengan KUHP atau undang-undangnya atau perdatanya. Jadi masalah tersebut masuk dalam aturan apa yang harus kita putuskan. Jadi harus jelas. Kalau yang namanya berbasis peraturan itu harus jelas sekali. Dan tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu dasarnya adalah dasar hukum. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah rasa peduli. Ya, berpikir berbasis rasa peduli. Pedulinya bagaimana dengan permasalahan tersebut. Itu tadi 3 prinsip. Kemudian yang terakhir adalah 3 unsur. 3 unsur itu tadi. Yang pertama adalah apakah putusannya, apakah putusannya itu berpihak pada murid atau tidak. Begitu. Putusannya tadi berpihak pada murid atau tidak. Itu prinsip unsur 3 unsur tadi. Kemudian unsur yang kedua, apakah putusannya sesuai nilai
bajikan atau tidak. Ya makanya harus jelas. Oh ini urusan ini. Yang penting kita harus mengutamakan unsur ini tadi. Jadi jangan sampai kita tidak berpedoman pada unsur ini. Kemudian yang terakhir adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ini harus sangat berat, ini sudah dipertanggungjawabkan. Kita adalah sebagai orang yang memutuskan, kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Katakanlah hakim kan sama saja dengan panjang tangannya malaikat apa Allah? Malaikat. Nah itu sama kita namanya catatannya hakim kecil-kecilan lah ya. Makanya harus bisa menjadi panjang tangannya atau panjang tangannya berarti ya? Panjang tangannya malaikat. Jadi harus bisa menentukan yang benar mana, yang salah mana. Begitu loh. Gitu. Oke, Bapak, berarti saya sedikit mengambil kesimpulan ya Bapak bahwa Bapak ini sudah melaksanakan ketika pengambilan keputusan itu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 3 unsur. Iya, betul. Iya. Di antaranya kita harus memperhatikan kebutuhan murid, ya, salah satunya. Kemudian kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ambil sebagai keputusan kita terhadap masyarakat, terhadap kita juga mungkin di akhirat nanti. Yang paling berat di situ kita bekerja. Kalau sudah kelingan masa yang akan datang, itu sudah mau jenengan yang mengira segila. Makanya kita akan sebisa mungkin bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dunia buat anak cucu kita, kalau akhirat nanti akan ketemu kita di alam barzah sana. Luar biasa Bapak, itu yang saya pelajari bahwa apa yang kita lakukan bahwa ya sekarang ya akan berpengaruh nanti kita di dunia di akhirat ya Pak. Ya kepada anak kita juga sangat berpengaruh ya Pak. Luar biasa. Kemudian Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya, jadi dalam membuat keputusan, dalam menimbulkan suatu keputusan, atau dalam mengambil keputusan saya, yang pertama jelas bahasanya kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan tadi. Kita harus mengenali bagaimana baik buruknya, bagaimana posisinya, begitu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Jadi siapa saja terutama ini. Yang paling bahaya adalah kita, utamanya adalah kepentingan anak dan wali siswa begitu. Jadi kepentingan kita sebagai pekerja atau sebagai tenaga di nomor 2 kan. Tapi yang penting adalah untuk kepentingan kemajuan sekolah, terutama jangan sampai merugikan siswa dan wali siswa. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Faktanya tapi yang relevan, yang sesuai dengan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, pengujian benar salah. Benar salah itu maksudnya benar salah bukan menurut saya, tapi menurut publik atau menurut nilai moral gitu loh. Bukan benar menurut saya. Nanti kalau menurut saya kan belum benar menurut saya, belum benar menurut jenengan, gitu. Belum tentu juga benar menurut orang lain. Yang benar adalah benar menurut norma agama dan norma pemerintah, sehingga kita tidak melanggar aturan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian benar lawan benar. Nah ini yang sangat susah di sini, benar lawan benar, kan ya. Begitu, makanya harus menguji dengan kebenaran di kasus lain ataupun di tempat lain begitu. Kemudian yang selanjutnya investigasi. Jadi dalam mengatasi masalah kita harus banyak investigasi lah. Investigasi baru bertanya-tanya, dikorek sumbernya dari awal masalah, kemudian sampai timbul masalah itu, kemudian sampai dengan kok bisa seperti itu namanya investigasi. Kemudian selanjutnya adalah membuat keputusan. Nah, dalam membuat keputusan ini tidak mudah karena harus benar-benar adil menurut hukum dan menurut agama. Itu yang berat di situ. Jadi kalau menurut bahasa pengalaman kita orang Islam harus namanya sholat malam istikharah apa ya? Ya. Kalau seandainya kok masalah itu berat, kita harus minta tolong pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat istikharah. Semoga nanti setelah kita selesai kita sholat malam direnungkan, oh ini loh jalan yang terbaik. Karena saya harus banyak mengalami, terutama pengalaman di lapangan lah ya, di sekolah itu saya paling berat biasanya saya mintanya kepada yang di atas. Nanti gimana ya?
besok pagi, oh ini gini, jalan pemecahannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lihat keputusan, lihat lagi keputusan tadi, dilihat lagi, dan kemudian direfleksikan. Refleksikan adalah masukan dari berbagai pihak, bisa teman sejawat, kemudian bisa dari yang kita tangani. Nah ini keputusan saya bagaimana ini, gitu loh, keputusan saya bagaimana ini, sehingga saya kok bisa memutuskan ini suatu masalah. Gitu, ya. Luar biasa nih Pak. Saya rasa dengan langkah-langkah yang Bapak laksanakan itu pastinya menghasilkan keputusan yang bisa diterima semua, kemudian kebutuhan siswa itu terpenuhi dan semua individu yang terkait itu akan merasa lega. Iya, legowo lah ini gitu. Kalau tidak ada yang merasa dirugikan. Oke Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tadi dalam mengatasi hal tersebut, yang pertama yang jelas pertama adalah mengidentifikasi tadi etika tadi. Saya identifikasi dulu permasalahannya gimana, kemudian saya pelajari, saya data, kemudian saya pelajari, kemudian saya konsultasikan dengan teman, kemudian dengan ya paling tidak kita punya teman curhat lah, atau teman grup atau teman sejawat kayak gitu. Iya kan ya Pak mungkin ya. Jenengannya apa ya kalau bahasa sekarang namanya kelompok lah, kelompoknya. Kalau saya itu sengaja punya teman beberapa orang kepala sekolah dan pengawas. Jadi kalau saya itu malam sering-sering ya enggak punya grup sendiri, grup WA malah itu. Sampai namanya Kopi Darat. Kemudian nanti kita saling bertukar pengalaman. Saya gini gimana, dan nanti keputusannya adalah biasanya dari yang paling senior atau yang paling pengalaman. Yang kayak gimana sih? Ya akhirnya kan saya juga bisa memutuskan itu masalah harus saya selesaikan dengan cara begini, karena yang namanya kita pinter belum tentu pengalaman Mbak, tapi yang namanya orang pengalaman lebih menang. Kemudian yang kedua, membuat daftar fakta yang relevan dari tadi apa namanya dilema etika. Ya nanti kita membuat daftar faktanya gimana, nanti kita buat permasalahan contoh dilema dari dilematika tadi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pihak terkait dalam dilema etika tersebut. Pihak-pihaknya mana saja yang terkait. Kemudian nanti yang penting kita komunikasi kan. Yang penting komunikasi. Jadi apapun yang kita hadapi jangan dimbak sendiri. Nanti kalau dimbak jadi penyakit. Kita punya teman curhat, entah itu pasangan kita, entah itu teman sejawat kita, itu teman bermain kita, entah itu teman ngopi kita. Kemudian yang keempat, apa saja pilihan dalam kasus ini, begitu. Apa saja pilihannya dalam kasus ini, pilihan penyelesaiannya. Jadi harus kita banyak alternatif pemecahan masalah, tapi pilihlah alternatif yang paling mengenakan semua pihak, tapi juga tidak lupa dari rasa keadilan. Kemudian yang terakhir baru kita putuskan masalah yang sedang kita hadapi bersama tadi. Berarti Bapak dalam kasus ini atau dalam langkah-langkah hal-hal yang Bapak lakukan adalah salah satunya kita berdiskusi ya Pak? Iya, diskusi penting sekali dengan siapapun. Siapapun, kemudian kita sebaiknya punya kayak komunitas. Nah, ya sudah ngomong komunitas teman. Namanya komunitas. Komunitas ya Pak. Iya, komunitas. Dengan komunitas kayaknya kita bisa saling berbagi pengalaman. Iya, komunitas namanya. Iya, Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak untuk apakah Bapak mempunyai jadwal khusus atau bahasanya itu tata kala dalam penyelesaian tugas Bapak, penyelesaian masalah Bapak? Misalkan mungkin ketika penyelesaian itu ya saat itu, atau kita perlu waktu khusus untuk menyelesaikan, atau mungkin kita butuh pertimbangan jadi butuh waktu khusus. Jadi kalau Bapak itu langsung atau kita ada jadwal khusus Bapak? Ya biasanya yang jelas kalau masalah kan muncul tidak disengaja, ya kan? Muncul jangan tiba-tiba. Tapi dalam penyelesaian itu juga tidak harus saat itu juga. Makanya perlu waktu atau perlu jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan tadi kan mulai dari pengolahan data, kayak gitu loh, pengumpulan data-data permasalahannya, kemudian bukti-bukti, kemudian
titik balik dari permasalahan mesti yang namanya api, boleh lagi kebalik, yang namanya asap itu karena ada apinya, begitu loh. Nanti karena masalah itu karena mesti ada permasalahan dari awal timbulnya masalah itu, begitu loh. Ya, itu. Ya Bapak, terima kasih. Berarti intinya ketika kita mempunyai masalah, kita jangan terburu-buru. Iya, jangan terburu-buru. Selesaikan jangan. Kita perlu konsultasi. Konsultasi ya, iya. Kemudian kita seperti yang tadi Bapak katakan di awal bahwa kita harus mengumpulkan data, kemudian bukti-bukti, dan untuk mengambil keputusan pun banyak yang harus kita pertimbangkan. Iya, betul. Luar biasa Bapak. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus? Ya, seperti kita kan tadi saya bilang, semakin kita banyak komunitasnya, banyak teman, banyak bergaul, semakin kita akan mempermudah mengatasi masalah. Yang jelas saya tidak mungkin menyelesaikan masalah apapun sendirian. Mesti saya selalu konsultasi baik dengan tadi saya bilang teman sejawat, kemudian senior, kemudian atasan kita lah. Apalagi kan ini hubungannya kita kan di dunia kerja, kita punya atasan. Makanya kalau seandainya ada masalah yang harus diselesaikan, atau bagaimana etika ataupun tadi, ataupun yang kedua tadi, tetap harus kita konsultasikan. Karena apa? Kalau kita dibuat sendiri, nanti ada tidak pasnya kita yang disalahkan. Gitu loh. Jadi kita kan namanya kan punya pendamping atau punya coach bahasa ini lah ya, atau punya atasan, tapi namanya atasan. Jelas kita punya tempat curhat, tempat kita konsultasi masalah. Saya punya masalah gini Pak, gimana? Nanti mohon masukannya begitu. Jadi kan jelas tadi tidak akan disalahkan sendiri apabila nanti terjadi masalah di kemudian hari begitu. Ya Bapak, berarti dalam kasus ketika ada dilema etika itu Bapak pastinya melibatkan beberapa orang, curhat lah ini. Curhat nih Pak. Yang utama kalau di sekolah pastinya rekan kerja, rekan kerja, betul. Ada atasan Bapak seperti pengawas itu, dan yang lainnya intinya adalah Bapak tidak sendirian. Dia tidak ada penancangan. Tapi kita melibatkan beberapa orang. Terima kasih Bapak. Berikutnya adalah dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang jelas dari pengalaman yang selama ini kami jalani, yang kami terima, atau yang kami dapatkan, atau yang kami hadapi, bahasanya yang namanya dilema etika itu tidak mudah. Harus kita pertimbangkan matang-matang dari perencanaan awal, dari data-data yang kita butuhkan, kita ngorek sejauh mungkin, sedetail mungkin, sehingga masalah tersebut bisa terkuak dan bisa terselesaikan. Kalau hanya sekarang jelas tidak bisa. Makanya seperti halnya ilmu pengadilan atau kepolisian harus teliti sekali, mulai dari berbagai tahapan, mulai dari penelitian, kemudian penyidikan sampai dengan penyidikan. Itu kan bahasa polisi atau bahasa kita tidak. Dari yang penting pendataan sampai dengan analisa lah, intinya di situ begitu. Oke. Ya Bapak, terima kasih banyak sekali Bapak. Berarti untuk yang pelajaran yang dapat saya ambil Bapak, bahwa dalam dilema etika itu di sekolah Bapak itu Bapak mengambil keputusannya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang mungkin itu sudah tercantum dalam aturan ya Pak, dalam pengambilan keputusan. Tadi ada prinsip-prinsip yang Bapak gunakan, kemudian juga tadi ketika mengambil keputusan Bapak lebih mengutamakan kebutuhan siswa, kemudian masyarakat juga, keputusannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Bapak juga melibatkan komunitasnya Bapak ya. Komunitas saya, komunitas belajar, komunitas dolan, komunitas marung, semua komunitas itu namanya komunitas. Intinya kita juga harus banyak relasi relasi ini supaya wawasan kita tak bertambah. Dari pengalaman mereka kita bisa mengambil hikmah. Yang jelas kita bergaul sebanyak mungkin. Kita prinsipnya gini Mbak, kita boleh campur, tapi jangan kecampur. Prinsipnya begitu. Kita boleh campur dengan maling, tapi kita jangan jadi ikut maling, gitu. Namanya kalimat itu tadi. Kita campur dengan preman boleh, tapi kita jangan jadi preman. Gitu. Jadi kita tahu dunia, kita tahu dunianya lah, tapi kita tidak terjun di dunianya. Begitu. Itu akan membuat kita
lebih dewasa dan lebih berpengalaman gitu. Karena seorang pemimpin yang baik bukan seorang yang pintar, tapi orang yang pengalaman. Karena pengalaman sangat berharga. Gitu. Terima kasih Bapak atas Ya, sama-sama. waktunya. Sekali lagi terima kasih sekali. Semoga apa yang Bapak sampaikan saya juga dapat mengambil pelajarannya, dapat setidaknya memakai, mengamalkan, Iya. merealisasikan, Silakan menggunakan gaya prinsip yang Bapak tadi sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.